Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mefriyadi, mahasiswa Teknik Produksi Migas, akan mempresentasikan hasil kerja paper mengenai analisa pengujian produksi sumur egg di lapangan Z dengan lip pressure method. Baik, di sini outline yang akan saya bahas adalah pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima simpulan. Pendahuluan. Pengujian sumur pada lapangan panas bumi dapat dilakukan pada saat pengeboran telah mencapai kedalaman yang diinginkan, maupun setelah pengeboran selesai dilakukan, atau ketika sumur sudah diproduksikan. Nah, pengujian sumur ini bertujuan untuk mengetahui jenis fluida sumur, jenis reservoir, tekanan dan temperatur di dalam sumur, dan kemampuan produksi sumur. Maka, harus dilakukan serangkaian tes produksi agar dapat menentukan secara tepat dan akurat karakteristik sumur produksi pada suatu lapangan panas bumi. Di dalam pengujian panas bumi terdapat beberapa metode, seperti lip pressure test, metode separator, kalorimeter, dan tracer deletion. Nah, uji produksi ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik fluida berdasarkan laju aliran massa, atau uap dan brand. Pada beberapa tekanan kepala sumur yang berbeda, uji produksi biasa disebut discharge atau output test, yang dilakukan untuk mengetahui jenis kandungan fluida reservoir dan fluida produksi. Kemampuan produksi sumur yaitu besarnya laju produksi dan entalpi fluida pada berbagai tekanan kepala sumur. Karakteristik fluida dan karakteristik uap untuk mengetahui listrik yang dihasilkan, dan untuk mengetahui gambaran kemampuan produksi sumur. Nah, salah satu output dari uji produksi adalah mendapatkan kurva produksi. Output curve, yang mana yang di samping, yaitu yang menggambarkan kemampuan produksi suatu sumur dalam bentuk gambar, yaitu berupa hubungan antara laju alir massa total dengan wellhead pressure, laju alir massa uap dengan wellhead pressure, serta entalpi dengan wellhead pressure. Sebagai contoh, pada gambar 1 di samping dapat dilihatlah kurva produksi sumur pada berbagai lapangan panas bumi. Nah, untuk metode, pada geothermal well testing ini ada beberapa metode yang digunakan. Nah, yang pertama jenis fluidanya, ada vapor dominated, ada liquid dominated. Nah, ketika vapor dominated, maka bisa digunakan dua metode, yaitu lip pressure method dan orifice method. Nah, lip pressure method ini bisa digunakan dengan vertical lip maupun horizontal lip, dengan output yang didapatkanlah steam flow. Kemudian pada liquid dominated didapatkan dua metode, yaitu lip pressure method dan separator method. Yang mana lip pressure method itu terdapat dua juga, yaitu horizontal dan vertikal. Dan pada liquid dominated ini mengetahui dua, yaitu flow, steam, dan brine. Nah, pada separator method ini terdapat dua metode, yaitu orifice dan where V notch, steam or liquid, dan brine flow. Nah, metode lip pressure ini didasarkan pada rumus empiris yang dikembangkan oleh Russell James untuk sumur panas bumi dua fasa yang sangat produktif. Metode Russell James adalah metode pengujian yang paling serbaguna dan ekonomis. Lip pressure method ini memiliki keunggulan kesederhanaan dalam perangkat keras dan instrumentasi, dan kemampuan untuk mengakomodasi aliran yang relatif besar dengan peralatan uji yang lebih murah untuk banyak sumur, laju aliran massa, dan entalpi. Nah, untuk metode sumur tegak atau vertical discharge ini merupakan metode lip pressure yang pertama yang sangat simpel dan yang sering digunakan. Itu adalah variasi dari lip pressure method Russell James jika kondisi lingkungan memungkinkan. Perkiraan awal produksi dapat diperoleh dengan biaya kecil dan dengan perangkat keras minimal dengan melakukan uji pelepasan vertikal. Nah, uji aliran awal ini seringkali berupa pelepasan vertikal secara singkat yang dilakukan segera setelah selesainya pengeboran. Hal ini berguna untuk memberikan perkiraan awal potensi
sumur, dan untuk menentukan peralatan uji apa yang diperlukan untuk melakukan pengujian jangka panjang. Uji tegak yang dilakukan sangat sederhana, yaitu selama beberapa jam, tergantung peraturan setempat. Fluida dari sumur akan menyembur dengan kecepatan tinggi, seperti gambar 3 tersebut, yaitu pada yang B, yaitu adalah salah satu jenis uji metode sumber tegak yang dilakukan di suatu lapangan panas bumi. Nah, dalam metode ini, besaran yang diukur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan di kepala sumur. Yang kedua, tekanan pada lip. Yang ketiga, diameter pipa sumur. Nah, hasil yang dihitung dengan rumus yang menghubungkan antara laju alir massa, flowing enthalpy, luas area pipa, dan lip pressure. Yang kedua, ada metode sumber datar atau horizontal discharge. Dalam metode ini, fluida dari sumur disemburkan melalui pipa lip yang mendatar ke arah silencer. Pada pengujian ini diukur tekanan pada bagian paling ujung pipa, laju aliran air dari separator atau silencer dengan menggunakan wearbox yang melewati V-notch. Dengan menggunakan metode ini dapat besarnya flowing enthalpy dan laju aliran massa yang dapat dihitung melalui rumus Russell-James. Nah, pada hasil penelitian saya dengan menggunakan horizontal discharge atau metode sumber datar, bahwa didapatkan grafik saat uji produksi yang dilakukan di suatu lapangan panas bumi dengan grafik well testingnya itu 10 hari dengan perubahan tekanan kepala sumur, total steam, total brand, dan total massa steam dan brand, kemudian dryness-nya berapa, kemudian open valve-nya dengan kadar berapa. Sehingga didapatkan pada sumur panas bumi X bahwa pada saat bukaan throttle valve 100%, tekanan kepala sumur sangat rendah dan berbanding terbalik dengan flow rate-nya. Pada saat throttle valve diperkecil, maka tekanan di kepala sumur semakin meningkat dan laju aliran atau flow rate-nya menjadi semakin kecil. Kemudian dari data grafik perubahan di atas, kita dapat menentukan titik stabil dari bukaan throttle valve. Pada grafik di atas, nanti kita akan melihat, nah, pada pembahasan kali ini, bahwa kita dari grafik tersebut, bahwa kita bisa melihat open valve yang rata-rata pada bukaan 100, 24, 15, 10, itu didapatkan titik stabil, yang mana tekanan kepala sumur stabil di angka 4 itu, kemudian di steam juga stabil, brand, dan total flow yang dialirkan. Nah, setelah kita mendapatkan titik stabil, kemudian kita menentukan deliverability curve. Deliverability curve ini yaitu untuk dari hasil pengujian lip pressure, curve ini merupakan output utama dari uji produksi, karena deliverability curve ini bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi kita di suatu sumur tersebut dari tekanan kepala sumur. Nah, dari gambar di samping terlihat bahwa berdasarkan kurva polinominal, deliverability output curve dari pengujian sumur ini dikatakan tidak match. Hal ini disebabkan karena pengambilan data uji produksi yang tidak bervariasi dan bukaan throttle valve yang tidak stabil. Kemudian lama waktu tes juga mempengaruhi dari pengujian sumur ini. Nah, berdasarkan data di atas, produksi yang optimal dilakukan sumur ini dengan tekanan 12 bar. Karena pada lapangan ini telah disetting working pressure dari separator berada pada 10-15 bar. Sehingga penulis membuat produksi optimalnya pada range 12 bar. Guna untuk mengantisipasi kehilangan tekanan sepanjang jalur dari wellhead menuju ke separator. Nah, dari grafik dari deliverability output curve ini dapat juga mencari besarnya potensi listrik yang dihasilkan dari sumur tersebut dengan cara flow rate steam pada tekanan 12 bar dibagi dengan specific steam consumption atau SSC, yang mana nilai SSC ini didapatkan dari standar turbin. Nah, pada standar turbin yang penulis tulis ini merupakan 8 SSC. Nah, sehingga didapatkan potensi listrik pada lapangan panas bumi ini dengan yaitu 5 MW elektrik. Nah, kesimpulan pada
paper ini bahwa proses pengujian sumur dilakukan dengan metode leak pressure dengan 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data. Yang kedua itu komponen uji produksi, yaitu fasilitas uji sumber datar, peralatan instrumentasi, windsock, gas detector, blower, dan peralatan keamanan lainnya. Itu sangat diperlukan. Kemudian output yang didapatkan dari uji produksi yaitu mengetahui enthalpy, mass flow, dryness, dan kurva deliverability untuk menentukan produksi optimal suatu sumur. Yang kelima itu potensi listrik yang didapatkan oleh sumur X ini adalah sebesar 5 MW elektrik. Demikian presentasi paper yang dapat penulis sampaikan. Lebih dan kurang penulis mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.